Peringati Hari Menanam Pohon Indonesia 2023, Insan Semen Padang tahun 6 2000 batang kaliandra merah. Padang Minang 1. Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023, manajemen dan jajaran karyawan Semen Padang Group melakukan penanaman bibit pohon kaliandra merah sebanyak 2.000 batang di area emplasmen perusahaan di kawasan Bukit Atas, Selasa 28 November 2023. Mengusung tema Menanam Harapan, Tumbuhkan Masa Depan bersama PT Semen Padang. Acara penanaman bibit pohon kaliandra merah sebagai energi masa depan Indonesia itu hadir Direktur Utama Asri Mukhtar Datuk Tumanggung Basa, Direktur Operasi Indri Yevoni Indra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Yoza Wardi, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumbar Andi Irawan. Sebelum penanaman dimulai, kegiatan diawali dengan senam bersama di lapangan Clubhouse lapangan golf PT Semen Padang. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba karnival dan lomba yel-yel antar departemen di lingkungan PT Semen Padang dan Semen Padang Group. Serta lomba sosial media dengan cara memposting foto dan video dengan membuat hashtag Menanam Harapan Semen Padang dan follow serta tag Instagram PT Semen Padang. Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar Datuk Tumanggung Basa menyebut penanaman kaliandra merah ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008 bahwa tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Memaknai momen tersebut, PT Semen Padang melakukan penanaman pohon dalam rangka pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Bagi PT Semen Padang, penanaman pohon ini bukanlah semata-mata tentang memenuhi kewajiban peraturan dan kebijakan pemerintah, namun juga sebagai komitmen perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap bumi. Untuk itu, mari bersama-sama menjaga bumi untuk tetap hijau dan mengurangi emisi dari cara kerja dan beroperasi. Selain itu, katanya, secara Islam menanam pohon adalah sedekah. Ini akan jadi sedekah karena akan dimanfaatkan semua makhluk. Dia menekankan setiap pohon yang ditanam adalah simbol komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Asri Mukhtar juga mengatakan bahwa ada beberapa alasan kenapa kaliandra merah dipilih untuk ditanam. Pertama, bertujuan untuk mendukung program Alternative Fuel Resources (AFR) sebagai program jangka panjang perusahaan dalam hal sustainability perusahaan atau keberlangsungan perusahaan yang ditargetkan pada tahun 2025, AFR sudah mencapai 16%. Asri juga mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari strategi Kementerian BUMN dan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, karyawan-karyawati BUMN juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Kita mendapatkan informasi bahwasanya kaliandra ini batangnya kalau sudah diproses itu bisa menggantikan bahan bakar batu bara. Dimana kalorific value-nya pada saat itu kita dapat informasi adalah sekitar 3.800 sampai 4.200. Kenapa kita tertarik? Karena memang sumber batu bara yang ada dipakai di Semen Padang saat ini adalah kisaran di 4.000. Dan sangat sulit bagi kita untuk mencari batu bara dengan kualitas 5.000. Kalaupun ada pasti harganya mahal. Sehingga ini menjadi suatu solusi. Yang kedua adalah ini adalah program yang bisa memberdayakan masyarakat. Artinya apa? Ini tidak menjadi seperti konsentrasi dari pertanian, tapi bisa disebar. Dan ini tanamannya mudah untuk tumbuh. Yang ketiga, bisa disimbiodisasikan dengan lebah, di mana dengan adanya program dari Pak Gubernur mengenai akan banyaknya madu yang bisa dirubah menjadi propolis, dan ada investor yang tertarik, ini juga menjadi sumber tempat dari lebah tersebut untuk bisa hidup. Karena bunga kaliandra ini katanya merupakan makanan terbaik bagi madu galuh-galuh.
Ini untuk pihak Semen Padang kapan mulai rencana penggunaan ini sebagai energi ya Pak? Sekarang sudah kita gunakan, tapi belum secara massal. Pada saat ini kita sedang melakukan uji coba. Yang sudah dilaksanakan sekarang ini adalah sekitar 200 ton, di mana memang ini kan baru, sehingga ada moda operasi yang harus kita rubah. Sampai saat ini, insya Allah dan alhamdulillah, kawan-kawan sudah bisa memakai Kaliandra ini, walaupun jumlahnya kecil, tapi kestabilan operasi sudah mulai dapat dikendalikan dengan baik. Pak Dirut, wilayah Sumbar sudah kita sebar ya Pak di bibit ini Pak? Sebagian sudah. Atas bantuan dari kita kan kerjasama dengan Pak Kadis, dengan para bupati dan di seluruh Sumatera Barat, juga dengan Pak Danrem, dengan Pak Binsanya, kemudian dengan pertanian di Politani, kemudian di tempat beliau ini juga pertama kali dicobakan kemana membibit, kita bawa bibit, kita cobakan tempat beliau ini, alhamdulillah bisa. Pak Dirut, ini kan untuk jangka panjang apakah ada estimasi target dari Semen Padang untuk penggunaan ini murni nantinya ke depan tidak menggunakan lagi batu bara dan menggantinya dengan Kaliandra? Ada program thermal substitution, TSR namanya ya. TSR itu menggantikan energi thermal sekarang dengan energi alternatif. Salah satu alternatifnya adalah Kaliandra yang kita rencanakan sekitar 10%, kemudian RDF sekitar 10%, sehingga target kita secara 5 tahun ke depan ini sekitar 25% dari penggunaan batu bara sekarang sudah diganti dengan energi terbarukan ini ditambah dengan RDF. Hari ini berapa kita tanamnya Pak? Hari ini sekitar 2.000 batang. 2.000 batang. Iya. Kalau kondisinya sejak awal sudah berapa banyak yang dilakukan namanya? Laporan terakhir sekitar 150.000 batang sudah ditanam. Tapi sebenarnya Kaliandra ini dulu sudah juga ditanam di zaman Pak Dahlan Iskan. Tapi mungkin pada saat itu secara ekonomis belum layak. Mungkin sekarang karena harga batu bara yang sudah kita tahu, harga batu bara internasional sangat tinggi lah, sehingga ini menjadi secara economic scale ini sudah bisa dilakukan penanaman dan dipakai dengan baik. Dan juga dorongan dari dunia bahwasanya kita kan harus menekan emisi karbon. Kemudian pemerintah Indonesia akan mengacu ke apa yang dikomitkan di dunia, sehingga kita juga mendukung program pemerintah dan mendukung program yang ada di dunia. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Yozawardi menyebut bahwa penanaman ribuan bibit Kaliandra merah yang dilakukan oleh PT Semen Padang ini merupakan sebuah mandatori kesepakatan dunia bahwa Indonesia sebagai bangsa-bangsa di dunia juga berkewajiban untuk menurunkan emisi karbon dan sekaligus menambah stok karbon. Menanam pohon, sebut Yozawardi, boleh apa saja dan menurutnya sudah menjadi mandatori pada diri sendiri. Karena selama ini manusia hanya memperoleh oksigen tanpa berbuat apa-apa. Dia pun menganalogikan mandatori tersebut dengan membandingkan kondisi di daerah sejuk dengan daerah yang begitu terik. Terkait emisi dan karbon, Yozawardi mengatakan bahwa Pemprov Sumbar sangat mendukung PT Semen Padang berinovasi mencari energi terbarukan bersumber dari Kaliandra merah. Jadi memang sejak awal inisiatif PT Semen Padang, terutama Pak Dirut, menyampaikan untuk bertransformasi sebagian bahan bakar fosil berubah menjadi energi terbarukan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan. Artinya mendukung kebijakan itu, dan ini sejalan dengan kebijakan Provinsi Sumatera Barat dan juga kebijakan nasional. Kemudian dalam implementasi dukungan itu, kami membuat perjanjian kerjasama dengan PT Semen Padang. Pertama tentu penyiapan awal mula pembibitan Kaliandra. Tahap awal itu 250.000 batang di persemaian Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan di Sumatera Barat. Kemudian ini juga kemudian dukungan kedua adalah untuk penanaman. Lokasi penanaman sesuai dengan hasil diskusi kami dengan Semen Padang itu diutamakan di perhutanan sosial. Lokasi perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan
hutan nagari yang berada di ring 1, terutama di Kota Padang sekitarnya. Jadi saya harapkan ke depan di Semen Padang tidak saja kaliandranya, tetapi juga budidaya lebah madunya akan kita kembangkan. Ini juga berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga sebagai sebuah industri yang kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang juga secara nyata telah memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan utara Sumatera Barat.